Oke teman-teman, kembali lagi di channel Galeri Farid, dimana di perjalanan kali ini saya sedang melakukan perjalanan dari terminal Mendolo Wonosobo menuju ke terminal Kampung Rambutan. Turunnya nggak jadi di Kampung Rambutan deng. Saya memutuskan untuk turun di terminal Pulau Gebang. Soalnya rumah saya lebih dekat dari terminal Pulau Gebang dibandingkan dengan terminal Kampung Rambutan. Dan di video kali ini merupakan part atau bagian yang kedua. Jadi teman-teman saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu part atau bagian yang pertama, agar informasi yang saya sampaikan bisa langsung didengar oleh teman-teman. Di bagian yang kedua ini, bis yang saya naiki yaitu PO Daya Melati Indah yang masih satu grup dengan PO Sinar Jaya sudah meninggalkan terminal bis Purbalingga. Dan setelah itu, bis ini akan melakukan pengambilan penumpang di terminal Bulu Pitu Purwokerto yang berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke, tak perlu waktu lama, bis yang saya naiki yaitu Daya Melati Indah langsung diberangkatkan kembali dari terminal bis Bulu Pitu Purwokerto ini. Dan nantinya kita akan mengambil penumpang lagi di Jalan Gerilya dan masih di kota Purwokerto atau Kabupaten Banyumas. Sedangkan itu, jarak dari kota Wonosobo menuju ke kota Jakarta memakan waktu sekitar 8 sampai 9 jam, tergantung di perjalanannya juga ya. Apalagi menggunakan angkutan umum seperti bis ini, belum mengambil penumpang di sejumlah agen dan di terminal, belum lagi kena macet dan mengalami trouble. Pokoknya mah nggak bisa diprediksi sih. Sedangkan itu, untuk jarak dari kota Wonosobo menuju ke kota Jakarta memiliki jarak sekitar 450 km melewati Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Fokus batangan nggak? Terus ditombo. Yo, me quiero
Oke, teman-teman, sekarang jam berapa ya? Jam 10 nih, udah tiba di rumah makan Panorama yang berada di Pupuk, Tegal. Sempat ketiduran tadi. Pohon-pohon udah di sini suwe. Perasaan tadi masih ada di daerah Banyumas, Purwokerto. Istirahat di sini kurang lebih mungkin setengah jam atau 45 menit. Buat yang makan pakai uang sendiri karena tidak dapat makan ya. Dulu sih pernah Wonosobo tapi belum pernah ke Dieng. Pengen tahu daerah sono. Bola. Orang CS. Acara mudik-mudik dulu gitu. Yang suka macet-macet gak jelas. Macet berjam-jam. Sekarang mah ada tol mah udah gak macet lagi. Udah enak lagi. Makanya ketika saya tanya Cikampek pasti terkenalnya, oh dulu saya sering lewatin mudik katanya. Waktu hampir menunjukkan jam 11 malam. Bis yang saya naiki sudah berada di Jalan Lintas Pejagan Bumi Ayu, lebih tepatnya di Kecamatan Margasari yang berada di Kabupaten Tegal. Ingat banget sih, dulu sekitar 2 tahun yang lalu saya sempat melewati jalan ini ketika ruas jalan ini sedang mengalami perbaikan, dan yang terjadi adalah kejebak macet berjam-jam di jalan ini. Masih inget banget dah sama kejadian itu. Dan yang ada di samping jalan ini sebenarnya terdapat sungai, yaitu Sungai Pamali. Sungai Pamali adalah sungai terpanjang di Kabupaten Brebes dengan panjang lebih dari 125 km. Sungai ini bermuara di Laut Jawa, tepatnya berada di Desa Windu Aji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dengan mata air yang diberi nama Tuksirah. Saya malah belum pernah naik ke bandara. Itu masih naik ke bandara di mana? Kalau ke bandara saya udah dapat di Manggarai. Iya, di Manggarai Lebak Bulus bisa soalnya. Beda tangan, beda rasa. Kalau pada Maringen di Siko, lain jalanan teknik kuku malam masuk. Lagi ngulon gila. Gak tahu. Tadi kan belum ada jadi bingung. Ada di kamu kok mas. Oh iya betul. Tapi sambil nyari kerjaan nggak? Kuliah sambil kerja nggak? Jujur ya, kalau saya tuh di bagian teknologi itu fleksibel ya. Saya sambil kuliah juga kerja, tapi di bidang yang sama. Kenapa bisa kayak kita tuh kerja di luar negeri, kita di Indonesia tuh bisa kayak bang saya. Abang saya kerjanya di Tangerang, di rumah sakit Siloam. Ya. Tapi abang saya tuh kerjanya di rumah. Keunggulan di teknologi salah satunya itu lah bang saya, fleksibel kerjanya tuh yang tinggi banget. Mungkin kerja fisik lain kita harus ada yang Iya, kerja lapangan juga deh. Bisa banget juga kan kayak kerja di luar negeri itu udah banyak banget gitu. Tapi agak sulit ada yang dibilang saya gitu susah. Tapi ada gitu. Ada tapi. Benar jadi pelajaran banget gitu. Ada nggak? Banyak mas. Cerita dulu banyak banget. Banyak banget.
Jadi ya sebisa mungkin nggak ngulangi kesalahan itu lagi. Jadi sih intinya saya selalu menghindari kesalahan yang sama. Itu bang, untuk berbus saya selalu hindari. Banyak kalau kesalahan hilang. Gimana pun caranya hindari. Kalau misalnya saya itu posisinya sebagai anaknya Mas Dede dan sekarang ketika Iya sih. Kadang-kadang kita sebagai cowok dari tsunami kayak beda. Cewek zaman dulu malu-malu kucing. Sekarang pada dekat. modalnya saya punya kayak gitu ya tadi ya. Yang dari dulu gitu. Kalau zaman dulu tuh dari dulu gitu ya. Dari dulu kan ibaratnya memang ya dikasih kebebasan orang dan ketika zaman sekarang dikasih kebebasan itu ya kayak kelewat apa gitu. Jadi bablas bebas ya. Obsesi. Dan sama saya tadi apa yang saya rasain itu saya orangnya gitu akhirnya Nah, di depan layar kaca HP teman-teman ini terdapat PO Bis Rana Jaya yang sepertinya trayek dari Blitar atau Malang menuju ke Bogor. Dan juga ada PO Bis Nens Trans, PO yang mengisi divisi pariwisata. Dan PO ini kalau tidak salah bermarkas di Kabupaten Bandung Barat atau lebih tepatnya di daerah Padalarang. Kebetulan aja sih ketemu dua bis ini ketika kita kejebak macet. Di daerah mana ini ya? Nggak tahu nih daerah mana.
Coba lihat. Pertama kali keluar nih Pulau Gebang. Dulu pernah naik, sekarang baru pertama kali keluar nih. Agak bingung juga ikutin orang yang pasti mah. Let's see.